Hai guys, ketemu lagi sama aku Rizka Dila. Jadi hari ini ada berita terbaru, yaitu Thomas Tuchel dikabarkan gak terima dengan sanksi yang didapat oleh Antonio Conte. Sementara itu ada Frenkie de Jong yang rela memangkas gajinya demi bisa bertahan di Barcelona. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Berita pertama, Ajax Amsterdam kembali menolak tawaran Manchester United untuk Antony sebesar 90 juta euro. Kita pindah ke Spanyol guys, ada Frenkie de Jong yang ingin bertahan di Barcelona dan rela gajinya dipotong. Manchester United serius mendatangkan Antony dari Ajax Amsterdam. Sebelumnya skuad setan merah telah melayangkan tawaran pertama sebesar 80 juta euro. Tetapi sayang tawaran tersebut ditolak karena dianggap terlalu kecil. Oleh sebab itu skuad The Red Devil kembali menarikan tawaran Antony sebesar 90 juta euro. Dilansir dari Sky Sport, tawaran tersebut kembali ditolak oleh Ajax Amsterdam. Di sisi lain, Antony sudah menegaskan kepada klub terkait keinginannya untuk hengkang. Antony pun mengaku sudah berniat pergi sejak bulan Februari yang lalu. Antony berterima kasih dan berharap agar para penggemar Ajax bisa mengerti. Selain Manchester United, Frenkie de Jong juga diminati oleh Liverpool. Terbaru skuad The Reds telah mengajukan proposal sebesar 71 juta euro atau sekitar 1,4 triliun rupiah. Sayangnya gelandang asal Belanda tersebut enggan bergabung dan ingin bertahan di Barcelona. Dia bahkan rela memotong sebagian besar gajinya agar bisa bertahan di Camp Nou. Dalam wawancaranya yang dikutip media sport, De Jong sudah melakukan pembicaraan dengan sang agen dan mengatakan akan melakukan apapun agar bisa bertahan di Barcelona. Anthony Martial dipastikan absen pada laga melawan Southampton karena kembali mengalami cedera. Masih di klub Inggris guys, ada Newcastle United yang resmi memperkenalkan Alexander Isak. Anthony Martial dipastikan absen pada pekan keempat Premier League menghadapi Southampton malam nanti. Alasannya karena sang pemain kembali mengalami cedera tendon ACL. Cedera tersebut didapat pada laga melawan Liverpool beberapa hari yang lalu. Sebelumnya Martial sudah absen pada dua laga awal kontra Brighton dan Brentford. Pelatih setan merah yakni Erik ten Hag akan merahasiakan pemain pengganti Martial. Dia menyebut akan merilis starting line up sesaat sebelum pertandingan dimulai. Lewat Instagram resminya, Newcastle United mengonfirmasi kedatangan Alexander Isak. Striker muda berusia 22 tahun ini didatangkan dari Real Sociedad seharga 70 juta euro. Menurut laporan media Gol, penyerang asal Swedia tersebut diikat kontrak sampai tahun 2028. Selesai diperkenalkan, Isak mengaku senang bisa bergabung ke Newcastle United. Dalam wawancaranya, dia menyebut kalau keputusannya bergabung ke Newcastle adalah keputusan yang besar. Sebab Newcastle merupakan klub yang punya sejarah cukup tinggi. UEFA resmi merilis hasil drawing fase grup Europa League dan Conference League. Kita beralih ke kabar Barcelona, mereka sudah bisa mendaftarkan Jules Koundé dan akan main di laga kontra Real Valladolid. UEFA resmi merilis hasil drawing babak fase grup Europa League musim 2022-2023. Dari 8 grup tersebut, 3 grup diantaranya berstatus sebagai grup neraka. Setan Merah harus berhadapan dengan Sheriff Tiraspol yang di musim kemarin berhasil mengalahkan Real Madrid. Berikutnya ada Arsenal yang harus berhadapan dengan klub kuat seperti PSV Eindhoven dan Bodo Glimt. Sementara AS Roma yang ingin lolos harus bisa mengalahkan Real Betis. Inilah hasil lengkap drawing Liga Eropa. UEFA resmi merilis hasil drawing babak grup Liga Konferensi Eropa musim 2022-2023. Pada kompetisi ini terdapat sejumlah klub unggulan seperti West Ham United dan Villarreal. West Ham masuk ke grup B yang berisikan Football Club FCSB, Anderlecht, dan Silkeborg. West Ham pun harus mewaspadai Anderlecht yang berstatus tim papan atas Liga Belgia. Sementara Villarreal tergabung ke dalam grup C bersama Hapoel Beersheva, Austria Vienna, dan Lech Poznan. Inilah hasil lengkap drawing Liga Konferensi Eropa. Barcelona dilaporkan ingin memboyong Bernardo Silva dari Manchester City. Namun keinginan Blaugrana itu dipastikan gagal terwujud karena Bernardo akan bertahan. Kabar bertahannya Bernardo ini disampaikan oleh Pep Guardiola selaku pelatih Citizens. Pelatih asal Spanyol ini menegaskan gak akan menerima tawaran dari klub manapun. Padahal sebelumnya Bernardo sempat menyatakan ingin angkat koper dari Etihad. Namun Bernardo berubah pikiran karena Pep masih menginginkan jasanya. Barcelona berhasil mendaftarkan sejumlah pemain anyar mereka di musim panas ini. Dari sejumlah pemain tersebut nggak ada nama Jules Koundé di dalam daftarnya. Mantan bek Sevilla ini belum bisa didaftarkan karena adanya batasan beban gaji klub yang masih membengkak. Bahkan Koundé sempat berpotensi bakal dilepas Barcelona secara gratis.
Namun Blaugrana bisa bernapas lega karena mereka sudah bisa mendaftarkan sang pemain. Kabarnya Conde akan menjalani debut pertamanya di laga kontra Real Valladolid. Lucas Paqueta sebelumnya sempat diminati oleh Arsenal dan sudah mengajukan tawaran. Akan tetapi West Ham United datang dengan tawaran yang lebih menggiurkan. Skuad asuhan David Moyes ini mengajukan penawaran sebesar 60 juta euro. Menurut laporan David Ornstein, tawaran tersebut diterima dan kesepakatan itu akan terselesaikan pada pekan ini. Kabarnya Paqueta akan menandatangani kontrak dengan durasi selama 5 tahun. Gelandang Olimpik Lyon ini akan segera diperkenalkan sebagai pemain baru West Ham United. Casemiro mengaku bergabung ke MU karena sudah punya 5 trofi Liga Champions. Di klub Inggris lainnya ada Thomas Tuchel yang gak terima dengan sanksi yang didapat oleh Antonio Conte. Casemiro telah melakukan sesi pemotretan di Manchester United. Berikutnya gelandang Brazil tersebut meladeni sesi wawancara bersama wartawan ESPN Brazil. Wartawan tersebut menanyakan alasan Casemiro bergabung dengan klub yang gak bermain di Liga Champions. Casemiro pun menjawab kalau dirinya punya 5 trofi bersama Real Madrid. Oleh sebab itu dia pun gak mempermasalahkan harus absen dulu bermain di Liga Champions. Tetapi walaupun begitu, Casemiro masih berhasrat bisa memenangkannya bersama skuad The Red Devil. Arsenal resmi meluncurkan jersey pre-match edisi khusus Jamaika. Jersey yang didedikasikan untuk fans Jamaika tersebut punya warna dasar kuning dan hijau yang sangat mencolok. Seperti diketahui, kuning dan hijau sendiri merupakan warna khas dari bendera Jamaika. Selain itu terdapat perbedaan warna pada bagian leher dan lengan jersey yang berwarna hitam. Pada perilisan jersey-nya, The Gunners menggandeng sejumlah pemain untuk menjadi modelnya, termasuk Gabriel Jesus. Chelsea serius merekrut Wesley Fofana dari Leicester City. Skuad The Blues pun sudah melayangkan berbagai tawaran, di mana tawaran terakhirnya sebesar 80 juta euro. Sayangnya skuad The Fox telah menolak tawaran tersebut karena dianggap terlalu rendah. Kini Chelsea menaikkan tawaran Fofana menjadi 89 juta euro. Menurut Fabrizio Romano, tawaran itu diterima dan Chelsea pun sudah mencapai kesepakatan dengan sang pemain. Fofana sendiri akan menandatangani kontrak sampai tahun 2028. Thomas Tuchel dan Antonio Conte sempat terlibat perselisihan pada laga Chelsea kontra Tottenham Hotspur. Hasilnya FA memberikan sanksi kepada keduanya. Saat itu Tuchel mendapat sanksi denda sebesar 35.000 pounds dan dilarang memimpin satu laga. Sementara Conte mendapat sanksi denda cuma sebesar 15.000 pounds saja. FA menilai kalau Tuchel sudah melakukan aksi provokatif terhadap Conte. Tuchel pun gak terima dan merasa kalau hukuman tersebut gak adil. Victoria Pleasant tergabung ke dalam grup neraka pada hasil drawing fase grup Liga Champions. Saat itu mereka berada di grup C bersama Bayern Munchen, Barcelona, dan Inter Milan. Pada saat melakukan drawing, para pemain Victoria Pleasant melakukan nonton bareng. Menariknya, setelah mengetahui Pleasant di grup neraka, para pemain menunjukkan ekspresi beragam, mulai dari terkejut, terharu, dan senang. Bahkan beberapa pemain terlihat antusias dan bersemangat. Mereka nggak sabar menghadapi beberapa pemain bintang di klub tersebut. Milan Skriniar sempat masuk ke dalam daftar penjualan Inter Milan di musim panas ini. Akan tetapi Nerazzurri enggan melepas Skriniar karena masih dibutuhkan oleh Simone Inzaghi. Fabrizio Romano menyebut Skriniar akan bertahan di Giuseppe Meazza sampai kontraknya berakhir di tahun depan. Di sisi lain, Skriniar juga diminati oleh raksasa Ligue 1 Prancis yakni PSG. Mereka bahkan sudah melayangkan tawaran menggiurkan untuk merekrut Skriniar ke Parc des Princes. Sayang Nerazzurri menolak tawaran tersebut dengan alasan terlalu rendah. Next, Jurgen Klopp menyebut kalau Liverpool nggak mau terburu-buru mencari pemain baru. Kita bertolak ke sepak bola tanah air guys, ada Luis Milla yang sudah bisa memimpin Persib Bandung di laga kontra PSM Makassar. Pelatih Liverpool yakni Jurgen Klopp mengisyaratkan akan mencari pemain baru sebelum bursa transfer ditutup. Skuad The Reds pun kini dikaitkan dengan sejumlah pemain kenamaan. Mulai dari Moises Caicedo dari Brighton sampai Ismail Benacer dari AC Milan. Di sisi lain, Klopp mengatakan kalau skuad The Reds akan memboyong pemain dengan profil yang tepat. Dia menambahkan kalau mereka lebih baik memanfaatkan pemain yang ada dibanding merekrut pemain kurang tepat. Artinya Liverpool nggak akan melakukan pembelian panik. Persib Bandung merilis kabar baik terkait pelatih anyar mereka yakni Luis Milla. Kabarnya mantan pelatih timnas Indonesia ini sudah bisa menangani skuad Maung hari Senin nanti.
Artinya Luis Milla sudah bisa mendampingi Persib pada pertandingan pekan ke-7 menghadapi PSM Makassar. Kabar ini disampaikan langsung oleh manajemen Persib di website resminya. Sebelumnya Luis Milla belum bisa memimpin sesi latihan karena terbentur proses administrasi. Padahal pelatih Spanyol ini sudah diperkenalkan dari seminggu yang lalu. Inter Milan harus menelan kekalahan besar setelah dibantai Lazio dengan skor 3-1. Kita pindah ke kabar Real Madrid, ada Karim Benzema dan Carlo Ancelotti yang memamerkan penghargaan di sesi latihan. Lazio menjalani pertandingan pekan ketiga Serie A melawan Inter Milan. Bertanding di Stadion Olimpico, skuad Le Aquil berhasil menang dengan skor 3-1. 3 gol Lazio dilesakan oleh Felipe Anderson, Luis Alberto, dan Pedro. Sementara Inter Milan cuma mampu membalas 1 gol lewat Lautaro Martinez. Pada laga ini, Inter Milan sebenarnya melepaskan 19 tembakan dan 7 diantaranya mengarah ke gawang. Tetapi Ivan Provedel tampil gemilang di bawah bistar gawang Lazio. Real Madrid menunjukkan dominasinya dengan memborong penghargaan UEFA 2022. Karim Benzema dinobatkan sebagai pemain terbaik, sementara Carlo Ancelotti sebagai pelatih terbaik. Kemarin Real Madrid mengunggah video Benzema dan Ancelotti yang membawa penghargaannya ke sesi latihan. Dalam video tersebut, Vinicius terlihat berselebrasi dengan trofi Ancelotti. Sementara Benzema meminjamkan trofinya kepada Eduardo Camavinga. Setelah itu mereka berfoto bersama dengan memegang 2 trofi tersebut. Di musim panas ini, Barcelona meminjamkan Samuel Umtiti ke klub Serie A yakni Lecce. Barcelona pun gak menyertakan klausul pembelian di akhir masa peminjaman. Artinya Umtiti akan kembali ke Camp Nou setelah peminjamannya berakhir di musim depan. Sementara itu Umtiti mendapat sambutan luar biasa di Lecce. Umtiti sampai gak bisa menyembunyikan senyum dan air matanya. Umtiti pun beberapa kali mengusap wajah sambil memberikan jempol kepada para fans. Nicolas Otamendi yang membela Benfica berpeluang menghadapi Lionel Messi di PSG. Sebab Benfica dan PSG masuk ke dalam grup H Liga Champions 2022-2023. Terkait hal itu, mantan striker Argentina yakni Sergio Aguero pun mengancam Otamendi. Lewat saluran Twitch-nya, Aguero bilang kepada Otamendi untuk gak mencederai Messi. Aguero juga menyebut kalau dia akan menghabisi Otamendi seandainya berani melakukannya. Tapi hal ini tentu nggak serius karena mereka semua merupakan penggawa timnas Argentina. Juventus sedang berupaya untuk menambah kekuatan lini tengah. Mereka akan mengincar gelandang PSG yakni Leandro Paredes yang punya pengalaman di sejumlah klub Italia. Pelatih PSG yakni Christophe Galtier mengaku kalau Juventus masih melakukan negosiasi dengan Paredes. Tapi Galtier mengklaim belum ada kesepakatan yang dicapai hingga saat ini. Sementara itu PSG membuka pintu bagi Paredes untuk bergabung dengan klub lain. Sebab skuad Parisiens diyakini bakal mengisi posisi tersebut dengan Bernardo Silva. Berita selanjutnya ada Jorge Mendes yang menawarkan Ronaldo ke Napoli. Ngomong-ngomong soal Ronaldo nih, dia terlihat cuek-cuekan oleh Erik ten Hag setelah di laga sebelumnya dicadangkan. Jorge Mendes masih bekerja keras untuk mencarikan Cristiano Ronaldo klub baru. Terbaru, Mendes menawarkan Ronaldo ke klub papan atas Serie A yakni Napoli. Peluang Ronaldo untuk pindah ke Napoli pun cukup terbuka, sebab skuad Partenope juga tertarik merekrutnya. Mereka bahkan ikut memantau Ronaldo sejak memutuskan untuk hengkang. Menariknya, Mendes juga menawarkan striker Napoli yakni Victor Osimhen ke Manchester United. Tetapi sayangnya Napoli meminta harga selangit bahkan mencapai 3 digit. Barcelona memasukkan Martin Braithwaite ke dalam daftar penjualannya. Striker asal Denmark ini sudah nggak dibutuhkan mengingat Blaugrana sudah merekrut Robert Lewandowski. Hal ini juga terlihat di mana Barcelona nggak membawa Braithwaite ke tur pramusim mereka. Sayang sejauh ini belum ada klub yang serius berminat merekrutnya. Barcelona pun berencana memotong kontrak Braithwaite yang masih berlaku sampai tahun 2024. Tetapi Braithwaite meminta kompensasi sebesar 5 juta euro. Pada hari Selasa kemarin, Manchester United meraih kemenangan pertamanya di Liga Primer musim ini. Saat itu mereka mengalahkan Liverpool dengan skor 2-1. Selesai laga, sang pelatih Erik ten Hag mengumpulkan para pemain di ruang ganti. Saat itu ten Hag memuji performa dan memberikan para pemainnya kesempatan untuk curhat. Tetapi Ronaldo justru diam 1000 bahasa. Dia juga nggak mengeluh karena nggak dimainkan sebagai starter. Hal ini jarang terjadi mengingat Ronaldo biasanya begitu vokal di ruang ganti.
Guys, kita baca komentar ini dari Adodo. Munchen dengan Barcelona sudah berjodoh sejak lama. Iya guys, aku jadi teringat sama tragedi 82 nih guys. Kira-kira bakal terjadi lagi nggak ya? Komen di bawah. Sampai jumpa.